Siapa yang pernah ngerasa nggak betah di kamar sendiri? Kamarnya kecil, berantakan, penuh dengan barang-barang, bahkan lantainya rusak karena sering kebanjiran. Nah, kali ini aku mau sharing gimana aku makeover kamar jadul ukuran 3 meter dikali 2,6 meter ini jadi lebih layak, estetik, dan pastinya bikin betah. Jadi, tonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Lydia Andrian. Hari ini kita bakal makeover salah satu kamar yang ada di rumah orang tuaku. Langkah pertama tentu aja ngeluarin semua barang dari kamar ini. Barang-barang lama seperti lemari plastik, kasur, bantal guling, dan dipan kayu yang udah zaman dulu banget ini nanti bakalan gak aku pakai lagi. Coba lihat deh kondisi kamar ini. Dindingnya udah kusam, banyak coret-coretan, apalagi kalau udah hujan deras. Lantainya sering kebanjiran dan akhirnya sampai udah retak-retak. Kamar ini tuh sebenarnya adalah kamar aku zaman sekolah dulu. Setelah menikah dan punya rumah sendiri, kamar ini jadi jarang dipakai. Makanya aku pengen banget makeover kamar ini. Dan di sini aku dibantuin sama Pak Tukang, namanya Mas Wahid. Kalau teman-teman butuh info tukang, boleh komen di bawah ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Setelah semua barang keluar, kelihatan deh ruangannya langsung terasa lebih lega ya. Bikin aku makin semangat nih buat cepat-cepat makeover. Oke lanjut, sekarang kita mulai dengan meninggikan lantainya dulu ya. Sebelumnya ini diukur dulu ketinggiannya pakai selang yang diisi air supaya dapat tinggi yang rata. Karena sering kebanjiran, lantai kamar ini harus ditinggikan sekitar 15 cm buat antisipasi kalau nanti banjirnya lebih tinggi lagi. Tapi sebelum itu, pintu kamarnya ini harus dilepaskan dulu. Nanti kalau lantainya udah selesai direnovasi, baru deh dipasang lagi pintunya. Termasuk ventilasi udara di atas pintu ini, karena nanti posisinya pasti bakalan berubah. Jangan lupa diukur lagi batas tinggi lantai untuk di dekat pintu masuk ini. Setelah ketemu angkanya, kita kasih tanda di dinding pakai pensil. Supaya hasilnya lurus dan rapi, kita pakai benang yang direntangkan sejajar dengan tanda tadi. Benangnya diikat di kedua sisi dinding sebagai acuan. Jadi ini tuh kayak peta jalan buat proses meninggikan lantai nantinya. Dengan cara ini, kita bisa memastikan tinggi lantai baru bisa rata di semua sisi kamar. Praktis banget kan? Nah, supaya lantainya padat dan untuk menghindari retakan lagi, prosesnya dimulai dengan menghancurkan lantai yang lama. Lagian, lantainya kan juga udah retak-retak, jadi dihancurin aja sekalian. Lalu menguruknya dengan pasir untuk kemudian dilakukan pengecoran. Pasir yang dipakai untuk meninggikan lantai kamar ini cuma butuh satu pickup aja. Harganya 150.000 dan semen sebanyak 5 sak seharga 80.000 per saknya. Sebelum nguruk lantai pakai pasir, bagian tepinya dicor dulu nih. Fungsinya biar pasirnya nggak kabur kemana-mana pas diratakan nanti. Pengecoran ini penting banget biar lantainya lebih kokoh dan nggak gampang ambles. Sayangnya, waktu bagian ini dikerjakan, aku lagi keluar rumah, jadi nggak sempat ngambil videonya. Tapi tenang aja, aku bakalan jelasin sedikit. Campuran semen dan pasir diaplikasikan di sepanjang tepi lantai, lalu diratakan menggunakan cetok. Setelah coran ini kering, baru deh lanjut ke tahap pengurukan pasir. Untuk pengecoran, pasir dan semen dicampur ditambah dengan batu kerikil biar makin kuat. Untuk batu ini aku nggak beli ya, kebetulan ada sisa batu dari makeover kamar belakang kemarin. Kalau dihitung-hitung sekitar 1 kubik harganya kira-kira 400.000. Campuran ini diangkut pakai ember lalu diratakan. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot. Setelah kering, lanjut pasang keramik.
Keramik yang dipakai untuk makeover lantai kamar ini sebanyak 9 dus. Harganya 72.000 per dusnya. Ditambah perekat keramik 17.000. Jadi total biaya untuk lantainya aja adalah Rp1.681.000. Sebelum keramik dipasang, ada satu langkah penting nih yang nggak boleh kelewatan. Keramiknya harus direndam atau setidaknya dibasahkan dulu pakai air. Kenapa? Karena kalau keramik dalam kondisi kering, dia bisa menyerap air dari adukan semen yang dipakai buat nempelin. Kalau ini terjadi, daya rekatnya jadi kurang maksimal dan ujung-ujungnya keramik bisa gampang lepas. Nah, sekarang masuk ke proses pemasangan keramik. Untuk langkah pertama, pasir dan semen dicampur dulu. Tapi ada triknya nih, campurannya dibikin dalam dua tekstur yang berbeda. Untuk di bagian lantai, kita pakai campuran yang lebih kering. Tekstur kering ini berguna untuk jadi alas keramik, bikin keramik lebih stabil dan gak terlalu nyelip-nyelip saat dipasang. Oh iya, jangan lupa kasih tanda batas dengan benang ya. Benang ini dipasang sejajar sebagai patokan supaya tinggi keramik tetap rata. Kemudian di bagian belakang keramik, kita pakai campuran yang lebih basah. Campuran basah ini berfungsi sebagai lem, supaya keramiknya benar-benar nempel kuat di lantai. Proses ini penting banget supaya keramik nggak gampang lepas atau bergeser nantinya. Pastikan semua sudut dan sisi keramik ditekan perlahan, biar posisinya presisi sesuai garis benang tadi. Setelah itu, diketok-ketok pakai palu karet. Tema kamar ini tuh white and wood, jadi aku sengaja pilih keramik dengan motif kayu. Selain bikin ruangan terlihat natural dan hangat, warnanya juga pas banget, gak terlalu terang tapi tetap bikin ruangan kelihatan luas dan nyaman. Motif kayu ini gampang dipadukan sama furniture dan dekorasi lain. Sekarang lanjut makeover dinding kamar. Sebelum dicat, dinding dibersihkan dulu dan lubang-lubang kecil atau retakan rambut ditampal pakai dempul. Cuma butuh 5 kg dempul untuk makeover dinding kamar ini. Harganya cuma 7.000 aja per kilogramnya. Jangan lupa gorden jendela ini dilepaskan dulu ya, nanti kita ganti dengan yang baru. Setelah dinding udah rata, lanjut ke proses pengecatan. Aku pilih cat jotun warna vanila dengan harga Rp269.000 per kalengnya dengan berat 2,5 liter. Warna vanila ini dipilih karena bikin ruangan terasa lebih terang, luas, dan natural. Pengecatan dilakukan 2 lapis supaya hasilnya rata dan tahan lama. Satu lagi nih yang gak kalah penting yaitu makeover jendela kamar. Teralis jendela yang lama tuh kan modelnya silang-silang dan menurutku udah gak cocok lagi sama konsep kamar ini. Jadi aku ganti dengan model teralis yang lebih minimalis. Desainnya simple, garis-garis vertikal aja, bikin jendela kelihatan lebih modern dan gak terlalu ramai. Selain itu, tetap fungsional dong, karena teralis ini tetap aman dan kuat. Oh iya, butuh dana Rp450.000 untuk mengganti teralis jendela ini. Untuk horden, aku pasang horden vitras warna putih aja. Gorden ini bikin kamar terasa lebih terang karena cahaya bisa masuk, tapi tetap ada privacy. Untuk sementara, aku hanya memasukkan lemari dan kasur aja sebagai furniture utama. Yang penting bisa buat tidur dan nyimpan pakaian aja dulu. Tapi nanti aku bakal tambahin perlengkapan lain di next video. Jadi, pastikan kamu subscribe channel ini
karena nanti aku bakal share lagi video kelanjutan dari makeover kamar ini. Lihat deh hasil akhirnya. Dari kamar jadul yang udah kusam dan gak terawat, sekarang jadi kamar yang nyaman banget. Pasti betah deh di kamar kalau udah kayak gini. Makasih ya buat kamu yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga makeover ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang punya kamar lama dan pengen mengubah jadi lebih nyaman. Tungguin aku di video selanjutnya. Assalamualaikum. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.